Saudara, Badan Pusat Statistik melaporkan hampir 10 juta penduduk generasi muda 15 hingga 24 tahun di Indonesia tidak bekerja dan tidak sekolah. BPS menyebutnya Not in Employment, Education and Training atau NEET. BPS menyebut bahwa total ada 9,8 juta lebih orang muda yang tidak bekerja dan tidak sekolah pada Agustus 2023. Angka itu, saudara, setara dengan 22,25% dari total penduduk usia muda di Indonesia. Temuan BPS menjadi sorotan di tengah kondisi dan tantangan mendatang di mana Indonesia akan memasuki puncak bonus demografi pada 2030. Pada periode itu, 64% dari total penduduk 297 juta ini berusia 15 sampai 64 tahun atau masuk dalam kategori usia produktif. Sementara menurut data survei dari BPS pada Februari 2024 dari data survei Angkatan Kerja Nasional, tingkat pengangguran terbuka di Indonesia mencapai 4,82%. Angka ini, saudara, lebih rendah dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 5,45% dan lebih baik dari Februari 2021 yang mencapai 6,26% karena pandemi waktu itu. Lalu apa yang menyebabkan hampir seperempat penduduk usia muda Indonesia tidak bekerja dan tidak sekolah? Berikut informasinya. Badan Pusat Statistik melaporkan hampir 10 juta penduduk usia muda Indonesia tidak bekerja dan tidak sedang sekolah. Mereka berada di rentang usia 15 hingga 24 tahun atau generasi Z. BPS menyebutnya Not in Employment, Education and Training atau NEET. Menurut BPS dalam survei Agustus 2023, total ada 9,89 juta lebih orang muda yang tidak bekerja dan tidak sedang sekolah. Angka itu setara dengan 22,25% dari total penduduk usia muda di Indonesia. Dilihat berdasarkan jenis kelaminnya, generasi muda perempuan yang tidak bekerja dan tidak sedang sekolah mencapai 5,73 juta jiwa atau 57,9%. Sementara ada 4,17 juta jiwa diantaranya berjenis kelamin laki-laki atau sebesar 42,1%. Menurut BPS, terdapat berbagai alasan anak muda masuk kelompok tidak bekerja dan tidak sedang sekolah. Di antaranya adalah putus asa, disabilitas, kurangnya akses transportasi dan pendidikan, persoalan finansial, termasuk kewajiban rumah tangga. Kementerian Tenaga Kerja menyebut akan mengatur skema keahlian sumber daya manusia melalui sejumlah pelatihan untuk mengatasi persoalan tenaga kerja. Pemerintah juga mengeklaim bahwa pelatihan yang dicanangkan pemerintah 90% pasti terserap. Pelatihan, penciptaan skill. Karena perusahaan dunia usaha itu selalu, kalau saya jadi wakil menteri selalu, Pak Wamen, kami mau menaikkan gaji mereka asal skill mereka ditingkatkan. Kami mau menambah salary mereka asal mereka juga punya kompetensi yang bagus. Nah, oleh karena itu dunia usaha, dunia industri yang sudah mempekerjakan mereka bisa juga kita rekrut agar mereka juga bisa diberikan pelatihan sesuai yang diinginkan di dunia usaha tadi. Sosiolog Ida Ruwaida menyebut fenomena tidak produktifnya anak muda yang masuk rentang usia 15 hingga 24 tahun harus segera ditangani pemerintah. Ida menyebut perlu pendekatan secara kolektif untuk mengetahui akar masalah dari kalangan generasi Z. Besarnya jumlah generasi muda yang diharapkan produktif dan bisa menjadi bonus, ini nantinya akan bisa menjadi disaster. Jadi perlu ada upaya bukan hanya sekedar pencegahan atas terjadinya disaster, tapi juga intervensi di dalam rangka bagaimana mereka bisa masuk ke pasar kerja, tapi di sisi yang lain sebetulnya untuk bisa masuk ke pasar kerja, maka perlu modal manusianya ditingkatkan. Padahal, dari berbagai studi termasuk studi dari Kementerian PPN Bappenas, Indonesia mengalami masa bonus demografi pada 2030. Pada periode itu, 64% dari total penduduk 297 juta jiwa berusia 15 hingga 64 tahun atau masuk dalam kategori usia produktif. Presiden Jokowi menyebut bonus demografi penduduk usia produktif harus dimanfaatkan agar Indonesia bisa menjadi negara maju. Saya kira sudah sering saya sampaikan bahwa 10-15 tahun yang akan datang kita akan mendapatkan yang namanya bonus demografi muncul, dan itu yang akan, kalau kita bisa menyiapkan, itu yang akan membawa Indonesia menuju negara maju.
Meski peluang tenaga kerja terbuka di sektor informal, tetapi pendidikan juga diperlukan untuk kompetensi tenaga kerja. Apalagi sejumlah pasar kerja mengisyaratkan strata pendidikan termasuk batasan umur. Tim Liputan, Kompas TV.